Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang ulun muliakan, wabil khusus guru kita, pengasuh majelis taklim Raudatul Muhibbin, guru kita yang mulia Muhammad Zaini Fadilah, beserta Bapak Bupati Kabupaten Belitung Utara, beserta Ketua Majelis Ulama sekaligus pengasuh pondok pesantren, beserta tuan-tuan guru lainnya yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu, minta maaf, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abdullah Al-Antaqi rahimahullah, beliau berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam perkara yang dapat dijadikan obat hati agar hati kita ini tidak menerus dihinggapi dengan penyakit hati. Penyakit hati yang membahayakan itu dan Nabi ada 3. Inna ummahatil khataya salasun. Sesungguhnya sumber-sumber kesalahan itu ada 3. Indungnya salah itu 3 macam. Apabila 3 ini bersarang di hati kita kada diobati, maka kita selalu tersalah. Yang pertama, ujasidin al-kibru, karena penyakit sombong. Iblis itu sebelum dilaknat kurang apa? Orangnya hebat, beribadah kepada Allah ratusan ribu tahun, pernah jadi guru malaikat. Coba muridnya ini malaikat. Kita ini sehebat apapun, kada ada berisi murid malaikat, paling berisi murid buta. Kadang masuk, kadang kada, kadang datang, kadang kada. Banyak mengkilat pada datangnya. Ini muridnya malaikat, tapi karena merasa hebat maka dilaknat. Yang asalnya berdiam di surga keluar dari surga karena sombong. Apalagi kita yang belum masuk ke surga, sombong bisa jauh. Maka kita jangan pernah merasa sombong. Iblis itu asalnya sebelum dilaknat namanya Azazil. Suatu saat malaikat Israel ini melihat ada amal hamba yang bercahaya sampai ke aras, tapi
pada akhirnya bakal dilaknat malaikat Israel. Takutan kalau hubungan malaikat dan bakal dilaknat. Maka datang ke tempat gurunya, minta didoakan agar para malaikat jangan sampai kena laknat. Maka Azazil berdoa untuk malaikat, tapi inya kada berdoa untuk dirinya karena inya merasa aman. Maka sehebat apapun kita tidak bisa merasa aman dari azab Allah. Tapi sejahat apapun kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Sehebat apapun jangan merasa aman. Sejelek apapun kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun itu pada pernah putus asa mengharap hasil kabunnya. Ditanamnya kelapa, habis matian dimakan babi. Tahun ini tanam din pulang, habis matian karena banjir. Tahun ini tanam din pulang, habis matian karena kemarau. Tahun ini tanam din pulang, akhirnya yang menanam matian. Orang berkabun mereka mati dan putus asa. Makanya kaum dengan raja itu seimbang. Ada rasa takutan, ada rasa mengharap. Sadap-sadap gair. Hidup ini sadap-sadap gair. Gair kita. Nang hebat takutan. Kalau nanti dilaknat. Nang kada hebat makin takutan lagi. Tapi jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Biasanya orang sombong itu inya kada ingat dengan anugerah Allah. Kalau inya ingat dengan anugerah Allah, sehebat apapun kita kada sombong. Semua minallah ilallah. Jadi kita dapat anugerah Allah yang kita miliki semata-mata karena Allah. Kada merasa diri supaya jangan sombong kita. Orang mulia merasa sombong karena kada ingat dengan anugerah, kada ingat dengan asal kejadian. Kalau kita ni kada dianugerahi Allah ilmu, kalau kada dianugerahi amal, jati diri kita ni hilang. Tapi kenapa kita mulia? Karena ada anugerah Allah di situ. No kami sana banyak lemari olimpik yang banyak profilnya tuh. Itu jadinya lemari itu ayu jepuk. Makanya bilang acur insianya orang tak boleh. Tapi kenapa orang tertarik? Karena ada profilnya. Maka lemari jangan bangga, jangan sombong, ditinggal sekali bungkas. Tapi kenapa orang suka? Karena pandangannya bagus, karena ada profilnya, karena ada catnya, ada ukurannya, maka orang suka. Namun jati diri lemari itu sebenarnya kayu jatuh. Kita nih kalau ada anugerah Allah tidak bisa. Kita nih datang dari tempat nang hina, keluar dari rahim ibu kepengkala kawan kotoran. Ada sama bang Nabi. Nabi tidak ada kotoran yang melekat karena tidak ada manusia pada Nabi. Kita kepengkala dimandi hujan, ini benar pakai pisau dia. Kada dimandi lagi. Dulu kan dimandi itu karena kita kotor. Apa yang masuk ke dalam perut kita bersih, arum, manis, ada keluarnya. Walaupun tugas, maka dengan sungguh jadi kamunya membakar masih mau apa ini? Kalau bahkan berdoa, kok boleh lah. Ini kantor doa sampai buruk, sombong, kita ini minta maaf lah. Kebanyakan minum gurih malam liur kita tuh mahal liur walet tuh 17 juta sekilo. Liur kita sepikol pada lalu. Karena kita sombongkan, namun kada ada anugerah Allah. Ingat itu anugerah Allah. Maka kita ini kada boleh sombong. Jadi orang suki kita kada boleh sombong. Jadi pejabat kada boleh sombong.
karena hebatnya kita tidak terlepas kerjasama orang lain. Orang sugih mana bisa hebat namun kada kerja sama orang yang kada sugih. Kita sugih berataan hendak pula rumah kamu nanti tukang orang sugih berataan ada pakut kan orang bocor atap rumah siapa nama mentukang menedek nampal tukang naik kawat turun kedua ini malam di rumah mana hebat orang sugih bakal kembali rumah kawan tikos dan kan maka jadi orang sugih ada boleh sombong, tapi jadi orang susah jangan dengki. Ini nang sugih sombong, nang susah dengki. Padahal ini bisa tuyul. Kebetulan cucu itu bergundul juga. Coba gental banget nongkrong padahal orang ada karuan. Jadi pejabat pun kada boleh sombong juga. Kenapa? Maka dapat duduk di kursi dewan karena ada orang yang memilih, ada orang yang mendudukkan kita. Contohnya ulun nih, jadi orang milih ulun jadi anggota dewan. Ada soal ulun duduk di kursi dewan, ulun duduk di rumah kursi soal, kursi plastik pulang. Tapi tidak ada masalah, walaupun kursi plastik puas ulun. Dia ada yang berani mengisi kursi ulun. Disir juga ulun ambil lagi. Kenapa kursi ulun, rumah ulun, nak duduk ulun, suka ulun, masalah buat lo. Coba kursi dewan 5 tahun akan datang bertarung lagi. Maka itu kita tak boleh sombong. Jadi penceramah tidak boleh sombong. Kenapa sepian kita ceramah? Karena ada yang mendengari. Amun ulun suruh ceramah di sini sorangan. Satu malam jangan ada parlo. Nanti kau ulun habis dibawakan kawan salih. Jadi kawan kepada hanau pula kepada ranyau gila. Berarti hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Maka ada boleh kita merasa hebat sorangan. So jangan nangka lah. Mun kami sana mulai nangka. Jangan nangka itu kenapa nyaman rasanya karena ada kerja sama bumbu. Amun bumbu kada ada mulai nangka, jangan nangka jadi dapat nyaman. Maka nangka di mana-mana disanjung orang, dipuji orang, dikagumi orang, nyamannya jangan nangka kada boleh bangga. Kenapa? Karena nangka nyaman, karena ada kerja sama bumbu. Kalau nangka merasa hebat sorangan, tersinggung bumbu berbahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam saja tersinggung berbahaya. Punya garam hai nangka amun pian merasa hebat sorangan, kami garam sungguh tersinggung. Maka mulai detik ini, mulai saat ini kami garam menyatakan keluar dari persatuan mulai nangka. Ya, para sayang pada rupiah ya. Orang sombong dong. Inya suka menyalahkan orang. Jadi lihat akan ya. Bila orang tempat tujuh menyalahkan orang, ada sombong. Nah, disalahkan belum tentu salah. Ada kisah, ada bukunya. Orang bukunya hilang. Jadi orang ini ada orang Tuhan yang buta, kemudian kada paham buta, picak. Kada paham picak berburik malam hari bila topik berjalan malam pakai kubur, pakai culok, liwat di tengah anak muda yang sedang tunda malam. Oh ya anak-anak muda, nih untuk apa pian berculok malam-malam? Pian kada bakal melihat juga. Terangnya siang pian kada melihat. Hati nampak membawa culok malam-malam. Jangan sekong buang keparit nih. Apa jawab ini? Oh jadi ini ulun tahu kalau culok ini, kubur ini, lampu ini kada menerangi ulun. Tapi paling tidak pemberitahuan kepada orang lain.
nak pakai kendaraan jangan ditunggu ulun karena ulun begolok mau ditunggu ini bukan kau melihat peninggian di jalan ternyata colok itu ada manfaatnya, lampu itu ada manfaatnya, sementara kita menyalahkan ternyata ada manfaatnya. Orang sombong kalau disalahkan kadang Allah hilang lagi hanya mencari salah orang. Jadi bila orang menegur salah kita lalu kita menjawab lalu menceritakan salah orang, berarti ada sombong. Orang menegur, iya nih ada panau di hulu, panau beberapa takut yang melihat belakangnya minta maaf saja dia ke panau di hulu biar ke panau tetangga sebelah rumahku berkurang lagi. Artinya apa? Jelek ulun masih ada yang lebih jelek daripada ulun, itu orang sombong. Orang sombong nih gengsian, ada tahu pada menakut gengsi pada nahnya. Ada kisah kawan ulun cucu Tuan Guru Samad Syekh Abdul Rahman Siddiq selalu dengan ulun nginap di rumah Siddiq, izin kisah apa kisah ada di zaman dulu katanya cerita wujud kakak tahu orang Banjar berjual titik apa singkatnya bibit kan titik di Amontai banyak ulun tak masuk ke kandang titik mau banyak waktu pada melihatnya makan titik jangan melihat kuliah makan kecilnya ke rumah dan bagaimana nanti hijau pengen hijau jadi orang Banjar itik kan ujak orang kita Jawa iki lanang apa wedok. Lah Banjar kan kadang-kadang lanang wedok. Maksud orang Jawa ini cek laki itik bini kan. Orang Banjar gak dapat pulang itik kan. Bagi orang kita Jawa iki lanang apa wedok. Bagi orang Banjar bisa kami berenang cuma kali lecu. Apa salahnya bertakbir? Ini kena tahu, tapi kalau bertakbir itu orang sombong. Ada lagi kisah kawan ulun. Dia kita jangan baca kita. Kisah kawan ulun, orang kampung tulang ke kota. Sampai di kota disuruh orang Banyu nang kain putul. Dulu putul kaca limun seperila. Kan kalau dibuka kan menyambung kan? Begitu dibuka cusnya air jatuh mantapnya minuman orang kota ayo gak sambung gitu. Begitu dibuka langsung nyambung sekali ditumpah dijawab mendidih isi kong begini membuat. Jadi kata Siddiq silahkan minum katanya kami kayaknya minum madang dingin. Oh jadi tamu ini kan baju panas katanya baju dingin. Ada sambuli kami jangan itu aja. Jelas membuat gimana dinginnya. Lalu diminum oleh tamu, oleh tuan rumah. Karena sombong, pantang kalah. Jadi kok kita minum ya. Melatuk berhilang. Lalu diminum nyaman. Hendak nambah sumpah. Butuhnya jauh. Maka kita sebelah sana. Ya kawannya tadi seperti kita mumpung masih belum boleh ke kampung. Kita tulang saja ke toko, kita cari semua, kita tukar semua. Ya kawannya apa miliknya? Ya kawan itu mirip kan perlu. Yang penting botol kaca warna hitam. Karena pergilah ke toko, nah ada jual dulu. Begitu masuk, dia punya toko, ada apa pak? Tidak aja, tengok dulu. Tengok, kicap dulu. Itu akan ditukar di sini. Begitu ditukar kita berkata, oh jangan punya toko jangan ditukar di sini kita terbalik. Ada siapa yang hendak minum HP di sini? Oh jangan punya toko ini cacapan ikan panggang oh jangan berdua kalau tadi kekerasuki lagi ulun aja minum tadi orang buka di kasuki panggang ada bertanya buka akarnya sekali dituntun tangan masih ini masjidnya minambur kerujukan belum mata tapi malu kada
jadi menginap habis setulah boleh ke rumah seminggu berhiraan kejadian sombong. Maka kita ada usah sombong, kita merendah hanya kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Satu. Yang kedua, penyakit yang berbahaya yang harus kita obati adalah penyakit hasad, dengki. Melihat tetangga bertukar tiket gaya seminggu, melihat orang bertukar kulkas sesak nafas, melihat orang menukar mobil mati kena ketahuan. Orang dengki itu kada sadar bahwasanya rezeki kada pernah terbohong. Ini peresmian rezeki ulun. Masa pengajian 4 tahun hanya diresmikan? Itu kan takdir untuk ulun. Jadi ulun dapat takdir untuk meresmikan lagi di sini. Biar di surga jadi saksi. Ini rezeki nang payah dicari. Karena rezeki ulun. Cobalah secara akal. Masa pengajian 4 tahun berwalau ini? Berarti kan takdir berpihak ke ulun. Inilah takdir kada kawan hindar-hindar. Ini pun undangan ke sini ulun, cuma tolak-tolak juga. Kada ulun kada tahu siapa yang mau undang. Kalau kau ulun datang ke sini tak tunjuk pada hutan kada doang. Orang segagah ulun. Apa kata dunia? Orang yang bilang ulun ini gaya abdul. Kan ulun, kenyataannya begitu. Sampai ulun ini kan sadar kalau ulun digagah kan sadar. Panggil santai itu memang ulun putarakan kasih Afgan penaman orangnya. Diputarkannya Afgan bernyanyi pakai kacamata agak berlubang pipinya, judul lagunya Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan dasar hujur mirip rezeki kada pernah terbohong. Kayak apa itu? Ulun mengisi pengajian Imbah Maghrib. Imbah Isa adalah yang sebutnya. Jadi ulun anak langsung mulai Imbah Isa. Oh tiap panitia ada guru naik ke rumah ulun. Disiapkan makanan, pokoknya makan sate. Ulun kan hendak. Karena kalau ulun naik, kainan ada sawah pengajian. Akhirnya anda boleh. Jadi kata panitia bagaimana urusan ini sudah disiapkan, kada nyaman dengan kawan. Dulu ulun jadi kan nyaman di pengajian juga. Para kecil padahal. Lalu bagaimana sudah bagian ulun dinikmati aja. Ada ini gua satu warga, bukanya pakai Honda, pakai kendaraan. Pergi sebentar, ada lawas datang lagi. Ulun masuk ke mobil menyuruh pakai tangki asoy dan hirang enggak. Isinya ulun japa-japa yang isinya ulun. Anak dibuka sopan, ulun sopir di samping. Ulun japa-japa ulun membesatang dan gelas. Caranya berdidik ya. Rupanya sate rupanya. Berapa bungkus? 4 bungkus. Padahal ulun sudah menolak, tapi karena rezeki ulun tetap sampai, malah banyak. Cakapnya ulun singgah tadi sebungkus sudah. Karena ulun tolak 4 bungkus. Makanya bukai rezeki itu ditolak-tolak aja. Tidak ada pembagian si bungkus makanya. Kali salah bungkus ujungnya. Ulang aja. Nangaran rezeki kada kawan atau maka kita kada boleh jadi jiwa orang. Duduk kada karena satu kan, jabatan kada satu kan, pandang sesuatu yang terjadi dipandang di balik itu ada Allah, maka hendak maka demikian. Yang ketiga, penyakit yang berbahaya wal hirsu ay ala dunia, terlalu tamak berambisi banget tentang dunia sampai-sampai mengkebelakangkan urusan akhirat. Padahal dunia ini manusia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kata Nabi kesenangan dunia ini kecuali kehidupan dunia, kecuali kesenangan yang menipu daya. Apa tidak? Kita nih waktu lapar nyaman makan, begitu kenyang mana nyaman lagi, mana nikmat lagi, tertipu kita. Lagi gagah kita. Ulun nih lagi kayak Samsul Bahri. Tak itu kayak itu merinding.
mungkin semalam itu ya beginian lagi anu pakai ayu ting bunga kali doanya kayak lampir ya. Akan menipu asalnya bahagia tahu-tahu ini berkelahi imbah menikah mesranya minta ampun ada berpisah kemana nang laki ke situ nang ini kayak Juli dan Julita saking bahagianya sampai terpelisit bercakap dunia seakan-akan milik kita berdua. Itu kan cakap yang salah. Kalau dunia milik dia berdua, kita hendak dihendak di mana? Saking bahagia. Nang laki manggil bini adik, yang bini manggil laki kakak, bahagia. Penghujungnya yayang panggilannya. Berjalan ke rumah mertua, terpelisit gadis bini lapas menjebak. Hati-hati sayang. Dia merdeka, juga tarai anak 3 cucu anak. Tahan nang bini kemana-mana kan aku. Ada orang ini hadir lama. Kemarin makalah ya Allah. Minta ampun bahagia. Sekali sudah Tuhan masih tidak berani mengatakan baik jannah. Namun kemarin tiba pengantin baru kamar harum semerbak nang laki bau parfum Casablanca yang bini bau parfum Sadat Malam bahagia tagai yang sudah tua nang laki baunya kakak nang bini bau kajo nang bini sakit kawat nang laki bini kepala jadi harapan lagi nang bini punya keparak nak kita kasih rumah kemarin makasih kirim-kirim sangat sudah tua ya Allah benyiko kesenang sikit orang ini belakang kan menipu dulu minta ampun. Makanya jangan terlalu mencintai dunia mengebelakangkan akhirat. Bolehlah kita ambil dunia, tapi akhirat jangan dilupakan. Dunia ini buat sengsara. Apa tidak sengsara? Hari-hari makan daging hari-hari makan undang galah kolesterol, hari-hari makan rokok belinju asam urat, hari-hari makan iwak laut otomatis, hari-hari makan bakso pakai cabai rawit, pakai bulu rawit lambung kan, hari-hari makan di rumah orang kaya. Dia percaya saya makan di rumah orang kaya. Dunia buat sengsara, dunia membosankan. Hari-hari makan undang galah bosan, hari-hari lauk ayam kampung bosan, hari-hari mau makan daging bosan, apalagi hari-hari makan iwak asin makin bosan lagi. Untuk apa kita mencintai dunia melebihi akhirat? Maka penyakit nafsiga harus diobati. Di mana obatnya ada di Majelis Taklim Raudatul Muhibbin antara lain. Kenapa? Sebab karena katanya obat hati itu mujalasatus sholihin, mau duduk berkumpul dengan orang-orang soleh. Ai huduru majalisil waqti, artinya mau hadir di majelis-majelis yang mendatangkan nasihat, majelis ilmu wa zikri. Apalagi di sini sebulan sekali dibacakan manaqib ibu Sayyidah Khadijah, kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dalam manaqibnya, siapa yang mencintai Sayyidah Khadijah maka Nabi langsung yang akan mencintai kita. Apa tidak obat hati? Obat hati yang kedua majelis orang soleh, majelisul ilmi wa zikri. Yang kedua wa ikhbarus sholihin, wa ikhbaris sholihin, majelis dicerita-ceritakan tentang orang-orang soleh. Apalagi tadi dibaca tentang cerita Rasulullah, dibaca pula tentang manaqib Syekh Muhammad Aksan. Itu menyebabkan rahmat turun di antara kita. Kenapa? Karena beliau ini orang istimewa. Tadi diceritakan setiap bulan Ramadan beliau melihat Lailatul Qadar. Dalam kandungan sudah
menyaksikan malam Lailatul Qadar yang langsung disaksikan oleh kedua orang tuanya. Di dalam malam Lailatul Qadar berdoa doa mustajab. Makanya kita lihat zuriyahnya beliau kabul doa Datuk Kelampaian. Maka bila kita menghauli, yakinlah rahmat akan turun. Tapi syaratnya pertama, kita harus yakin bahwa beliau adalah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kita kada boleh ingkar. Walaupun kada sependapat dengan kita, andai kata kita kada boleh ingkar. Kenapa? Karena kita ada cerdas. Kita ini kada cerdas. Kata Kiai Najib, ada di Jawa sana, di tempat beras, orang ini bangun pondok pesantren, manggil Kiai Sidin, minta didoakan bangunan yang sudah tegak itu didoakan, mudah-mudahan ancam imbah lakas selesai. Sebenarnya Kiainya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bangunan pondok pesantren santri saya ini sudah selesai. Itu kan menisit doanya. Orang minta cepat selesai, saat Sidin berdoa jangan selesai. Setelah diteliti ditanya, kenapa berjaya? Karena dia Sidin, namun kau membangun pondok ini selesai, berarti muridmu kan bertambah. Tahun lebih kan membangun lagi. Tapi kalau ada selesai setiap tahun membangun, berarti orangnya ada yang pihak. Tapi orang membangun lagi berarti yang pihak orangnya. Jadi lagi pembangunan dan lagi kalau membangun terus berarti muridnya bertambah. Ada cerdas sebenarnya. Kita ini kadang-kadang teka-teki yang kada cerdas. Uluk yang kada cerdas. Dulu di Samarinda katanya pas kami naik ke penginapan Sidin tingkat 12 dia menginapnya waktu nyolos kapal palu naik ke atas, maka naik tanggal kedua di ruangan takut antak loho ulun nak di pesawat dan suara WC 8 jam dari Batam ke Jeddah ulun kada masuk WC. Ulun puasa sebelum berangkat biar kada kami ulun takutan masuk ke dalam WC bau sialah kan bisa buka lagi tak bohong nanti Jeddah aku tergena sekarang pesawat berangkat kalau nanti dibuka tapi kegetam apa makan murid hari kan gila. Jadi naik ke atas Sidin menyuruh teka-teki, oje Sidin kenapa sapi maka beriungan terus tak jawab. Oje santri urut kebanyakan makan rumput gue kata di Sidin, kenapa sapi beriungan? Karena sapi kan bisa meludah. Semua coba. Kenapa di Sidin nyamuk toh? Apabila menyangak kenapa? Bingung. Nah, ibu paten ni kan? Kedua-kedua. Jadi kenapa nyamuk menyangak karena nyamuk mengisap darah. Kalau nyamuk mengisap bensin bukan kita ni teka-teki kita cerdas, maka jangan memprotes orang alim kedua. Kita berandai aja Sidin itu khairun nas ampau linnas sudah berapa puluh ribu orang yang bermanfaat sebab Sidin. Kita siapa? Maka kita jangan ingkar kalau hendak dapat rahmat pembacaan memuliakan orang-orang yang saleh. Apa amalan beliau? Sedikit. Amalan beliau itu pertama, Sidin senang dengan ilmu, senang dengan orang berilmu, senang dengan orang menuntut ilmu. Tapi dalam manaqib Sidin 30 tahun belajar ilmu di kota Mekah, 5 tahun di Madinah. Luar biasa Sidin ini karena cintanya ilmu. Ternyata rata-rata orang hebat itu senang dengan ilmu. Makanya Imam Malik itu mencari guru mempelajari ilmu agama tentang Al-Quran 700 orang gurunya. Kita mana ada bisi guru 700, paling guru ke-7 kita masuk silat kedua. Yang kelima kenapa nyalahkan Imam Malik dari daerah. Imam Malik itu berkeramat Sidin. Sidin itu kalau mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita kabilah bermimpi malam siang jadi kenyataan. Tapi bagus mimpi kada karuan.
namun jadi kenyataan mimpi malam siang dilebakan kita. Malam tadi kita mimpi di kampung anjing, bisa jadi anjing, jadi kenyataan kemana kita bukaan ya. Untung cuman mimpi, kita juga mbak dalam mimpi, karena kita juga mbak dari kasur. Kadang-kadang mimpi bawa musibah melihat buaya timbul tinggalan. Jangan esok kendaraan ditarik dia lihat. Alhamdulillah mengkapan gereja. Riset juga. Mimpi bawa musibah namanya. Kadang mimpi kita tentang muslim nomor buntut. Jangan ada tentang aku kami di al-baqiyah salihah. Ceramah sidin. Kadang dia anak disuruh gurih malam. Subuh dibangunkan bukan subuh sembahyang, tapi ditabur di mimpi. Mimpi apa tadi malam nak anak melihat warik baik. Kemana bukanya pusasa baik. Buka naik sepeda, banyak hebat warik di sepeda. Kalau pegang garam wariknya nak sekompak jangan tambah jangan anak. Mengenai itu dia abahnya sepeda angka 8 warik angka 1. Dan yang juga mengenai 81 18. Mengenai itu jangan agak pasang 2 81 pasang 18 pasang. Jadi kita tahu kuat. Hujan anak kayak dulu kenapa gerak tidak abah? Warik itu bahaya aneh. Kenapa aneh tidak abah? Warik itu dia awaknya warik, muhanya mirip apa nih? Ilmu kemudian padahal seminggu sekali itu pelajaran bagi saya seminggu sekali itu banyak pakai izin 700 orang bisi murid. Ternyata orang kita senang ilmu. Kenapa? Karena orang itu selamat apa tidak karena ilmu, diangkat derajat apa tidak karena ilmu, membaamal kata berilmu kata bakal selamat. Ada kejadian terjadi masih ikut orangnya aruh. Begitu aruhan kemudian diundang aruhnya ke maghrib menjelang isya, cuman tahu pada diundang. Kami di sana namanya tahu yang tukang tunggu masjid di sini lain namanya kok tahu main juga ini kan diundang. Jadi begitu tulakan mungkin acara orang ini kepanjangan imbah acara disuruh jangan makanya menyaman lauknya tanggung makan masuk waktu. Ada tamu datang berdua kau menyiapkan kasih mengaji melihat waktu masuk ada yang berdua ini ada sibuk kau begitu azan kamat sekalinya kau tadi menghargai jemaah karena imamnya itu aku dengar sekalinya yang berdua di kamar sibuk ya kau nggak kamar siapa jadi imam mungkin yang berdua biar jadi imam ya kau kan bisa kau harus jadi imam jangan kau ikam jadi imam jangan apa namanya tamu kau nanti hari-hari ini kita jadi imam kau rekem dan jerak bertujuan terpaksa kau jadi imam. Begitu jadi imam Fatihah lepas ayat 1 ini kita catat membaca qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum tetamu deh waliyatin ada tamu diulang-ulangnya lakum dinukum sama aja bungolnya karena banyak buatan apa sambungannya akhirnya imam kan banyak pikir lakum dinukum wala protes nekok kenapa gak minum kali ini itulah menjadi kau aku adalah jadi imam dipaksa ini akibatnya akhirnya semuanya cuma sukanan padahal kan kalau begitu kan nyaman maka ada tetamu rokok oleh kita memang itu surah sunnah tapi kadang-kadang ilmu nafsi itu kayak juga imam berbisnya berdiri saja maka rakaat pertamanya makmum di belakang bingung kayak menanggung melihat saya cacat itu imam berbis imam kemudian yang di belakang subhanallah lah imam bingung lah kenapa salah imam rakaat kan salah ini kesangkaan pikir imam aku ingat masih dulu penting sekali di sujud kalau perintah subhanallah kau mengatakan sini Fatihah dibaca sudah sujud sudah duduk betul kenapa subhanallah hanya subhanallah ya oh yang imam tak salah kok imam jadi belakang subhanallah tadi cekak
bergaya kan ada ilmu anak sekong ada lagi kisahnya tapi ujungnya nggak tahu pengantin hanya ini anak sembahyang rumah mintuaan dikira minantu mintuan itu mintuan padahal ada dikira mintuan minantu mintuan padahal ada juga suku pertama berdulur bangun kita dahulu minantu bangun minantu pasang muda sudah sebelum rumah mintuan maka panduan azan kalau disuruh mintuan azan jadi siap-siap panduan azan kan Allahu Akbar kan 2 kali asyhadu an la ilaha illallah 2 kali muamalah ini deh begitu azan Allahu Akbar 2 kali kalau ini sanggup menyikat azannya langsung aku dulu begitu takbir jadi imam minanto nah mintuha menggawil di belakang anda bermakmum merasa mintuha di belakang minanto berhimmat membaca Fatihah belagu nang mintuha kan mukalah amin belagu asik belaguan sembahyang kali buat orang sembahyang subuh 2 rakaat bantai di 3 sudah habis sembahyang mintuha bertakun karena pernah makan 3 rakaat sembahyang subuh kemudian nang minanto bertakun memangnya berarti di kampung ini berapa pasangan sembahyang subuh terus di pasangan orang kemudian nang mintuha pasangan 2 itu bahaya karena setelah jam 3 berarti subuh itu kita serakaat itu karena ada ilmu makanya orang ibadah itu mesti berilmu nang kedua orang ibadah wal ibadah itu orang yang mesti suka beribadah mesra beribadah kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu beribadah malam selama 40 tahun wudu isya sampai ke subuh pada batal gawian apa sembahyang malam mengkhatamkan Al-Quran 40 tahun kalau Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam kada kurang 300 rakaat sembahyang malam dan khatam Al-Quran kalau Imam Syafi'i setiap bulan suci Ramadan beliau 60 kali mengkhatamkan Al-Quran sembahyang sunat malam sekali khatam sembahyang sunat siang sekali khatam kita ada sanggup ini jangankan kita hendak terawih khatam Al-Quran alangkah imam membuat 1 juz saja malam esok mikir tidak masjid kita kan belum begitu lagi kita hendak sembahyang 300 rakaat sembahyang malam dan sanggup jangankan itu sembahyang terawih 20 rakaat pun banyak yang hilang Ramadan belum selesai orang hilang kan malam pertama sampai 15 hampir penuh masjid sekalian 16 ke atas hilang kan nanti orangnya datang malam Ramadan belum selesai kan datang terawih lagi ada sanggup kita tapi paling tidak amun kita hendak meniru kayak sidin ba'amallah sembahyang malam ba'amallah membaca Al-Quran kalau kita mencintai orang soleh banyak sedikitnya kita meniru perbuatan sidin agar kita ini mendapatkan barakahnya yang terakhirnya ketiga orang soleh itu orang hebat itu mesti berakhlak meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang berakhlak mulia itu satu cakap kada sembarangan. Orang berakhlak mulia itu selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang walau orang kada meminta. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal datang kepada Imam Hatim Al-Asam menanya amalan, apa yang amalan supaya itu terang meniru Rasulullah. Punya Imam Hatim Al-Asam ada banyak 4 saja nafian gawi. 1, kamu orang tersalah wan kita maafakan. Padahal walaupun jangan kita maafakan aja. Yang kedua presiden kita jangan membalas salah awan orang. Amun orang pula salah awan kita, apabila kita balas masih salafi. Ada kisah kawan orang kampung ya, maka luntok ke pasar, menghadang baju dalam, bergantung di jalan musim durian, maka durian ini masuk ke luntok. Orang ini kami sana ajang caranya, hatap nang dipang di sakit, luntok bakajang ini. Mau untuk sidin makan durian datang kelotok berikutnya penunggu murid kelotok sidin terjungkam sidin dan ipai durian di tangan tarik sidin keluar dari kajang apa kumpung di sidin kelotok kenapa ditunggu bagaimana menurut biasa pak
kayu sama kayu bantam. Masuk sini ke kajian, ambil dan kulit durian, kau akan dia kamu hanya. Kenapa Pak kau kokotkan kulit durian kamu aku? Biasalah Pak, kulit sama kulit bantam. Tapi kan kayu kulit. Kan kulit buah. Kulit durian kan ada musuhnya gitu. Antara dia. Kita bercakap, orang bercakap dengan kita jahat sekali cuma. Soal kita membahas, meribut kemana-mana. Maka jangan diberes. Nabi kadang ngomong beres. Amun nak selamat kisah marah-marah. Orang salah, maafkan kita, jangan buat salah dengan orang. Yang nyaman itu guru kami. Selalulah berbuat apa yang disukai orang, jangan berbuat apa yang disukai orang. Aman ya. Laki berbuat apa yang disukai bini, bini berbuat apa yang disukai laki, nyaman. Jangan berbuat apa yang disukai laki. Laki yang berbuat apa yang disukai bini. Apa yang disukai laki, bini kada boleh membanting-banting laki seorang dengan laki tetangga. Apa yang jadi 10 tahun dapat keluarga, jangankan menukar motor, menukar kendaraan kada ditukar. Coba lihat pula ini orang setahun benar, menukar motor, menukar kendaraan, enek pula. Apa ini udah enek kada ditukar. Nah ada tapi dari enek punya. Itu rawan panci terabang lorong. Apa namanya kada disukai gini? Laki kada boleh memuji wanita lain di hadapan bini orang. Itu rawan kecelakaan. Jangan memuji bini orang. Kalau terabang cintong kadehin. Mau nak memuji, puji bini orang aja. Bilang dengan bini kita, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal ajarnya menambah. Dia manakan aja. Ingin dipuji bini orang. Berbuat apa yang sukai. Kalau bini anak bertukar galak intan tukarakan. Nyana menukar kalung berlian tukarakan. Nyana menanti maka tukar cincin tukarakan. Apa baik? Nyana menukar baju seragam tukarakan. Nyana menukar jilbab rabbani tukarakan. Nyana menukar sandal tinggi tukarakan. Umat gue ini banyak banget bajunya malah urusannya nyana melipatnya, nyana menampak asal ada duitnya. Begitu pula itu apakah anak laki turuti, laki hendak minum kopi pulangkan, laki hendak makan cincau kan, laki hendak makan linding kan, laki hendak kawin kan. Ini umumnya mulai. Adakah kisah orang hendak kawin bulan tapi kadang-kadang awan bini tapi akal ini panjang orang-orang garing jadi mesti ngomong ada YouTube-nya dikirim tolong mau ke si Gombang jadi ini apa bahnya nih garing kan orang garing apa gerak garing banget kenapa jawabnya ini maka penggaring ini garing sih hati kenapa ini penggaring banget cuma garing kalau kau ada nazar nih kau jangan gini iya aku semalam belajar nak hari itu naik kan jangan gini aku takutan ya kalau percaya Masya Allah jadi nak kenapa saya katakan aku lagi kesembuhan pian apa nanti kelaparan aku nak belajar wah ibarat mental ini karena sak sudah sepakat lagi nih mas nih langsung main baca aku nih ya semalam belajar hendak ini dua ya Nabi ini apa makanya kepada coba dari halang kepada tinggal tunjuk anak mana sama laku sigar melacong campur baju oh ya Nabi ini mana mencari bini di sini hanya di situ mati Nabi ini ulun masa anak perang panjang oh ya enam laki ini kenapa ulun kan sudah bercakap tadi kamu hendak ke bini pulang tinggal tunjuk kalau tunjuk pun tinggal apa macam lagi kamu telunjuk pun tinggal tadi putus sakit aku oh jangan ini sakit telunjuk pun nak tinggal tak tahu sakit aku yang kau tinggalkan ada di film Indonesia film suara hati istri nang ketika Imam Khatib Al-Azhar
kita jangan mengharap kebaikan orang, tapi yang keempat, kita lah terus berbuat baik kepada orang. Dalam kitab hikam, kalau kita nih mengharap-harap kebaikan orang, dicela. Maka kita ada boleh mengharap-harap. Mun ada orang haro mau undang kita, jangan mengharap hidangan, tulak aja. Orang bertahlil aja. Orang berdua bermin, suruh orang hidangan makanan. Ada suruh orang belikan. Cuma duit tidak bisa kuat yang ditulak lagi. Apa harapan juga? Tidak boleh mengharap. Jadi penceramah ini kan boleh mengharap juga. Penceramah bukan boleh pikirkan amplop kan boleh. Karena amplop sudah pikirkan panitia. Ini memikirkan itu pengisinya. Akhirnya ceramah kali ikhlas lagi kita apa? Makanya ceramah aja digunakan. Bila diberi orang amin, bila orang ada diberi adanya. Jangan masyarakat orang, kita lah bagus-bagus. Suruh ceramah aja. Coba pengajian aja. Masalah orang memilih, masalah supaya kita ini meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Obat hati yang pertama mujalasatul sholihin. Obat hati yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insyaallah ulun sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.